Dongle yang kecil, mungil, tanpa kabel, tapi powerful. Ini dia Audirec Atom 3. Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Lopins Audio. Oke, di video ini saya mau bahas dongle DAC yang mungil ini. Tapi sebelumnya, thank you so much for Senchen Audio atas sampel reviewnya. Buat yang mau beli, linknya ada di deskripsi. Oke, DAC ini dibanderol 47 USD atau sekitar 730 ribuan. Untuk packagingnya sangat simple dan juga kecil seperti DAC-nya. Di dalamnya hanya ada dongle saja, tidak ada tambahan lain selain busa pelindung. Tapi box yang kecil ini bisa sekaligus jadi hard case. Jadi ada gunanya. Nah, walaupun kecil, dongle ini punya spek yang cukup mantap. Utamanya di bagian chip audio. Dongle ini dibekali single DAC ISS versi Pro. Ini cukup langka untuk sebuah dongle DAC. Oke, lanjut bahas fisik, build quality, dan fiturnya. Modelnya kecil, mungil, tanpa kabel, dan bahkan lebih pendek dibandingkan DAC murah seperti JCL JA04. Dan punya build quality yang solid tapi sekaligus sangat ringan. Hanya 5 gram saja. Selain itu, dongle ini punya dua versi, yaitu USB Type-C dan Apple Lightning. Namun sayangnya dongle ini tidak support ke iPad Air 5 dan tidak support mic. Nah, untuk fiturnya cukup lengkap. Support semua file audio dari mulai MP3, M4A, FLAC sampai native DSD 512. Namun ketika saya tes, dongle ini hanya sampai DOP saja. Teman-teman bisa lihat screenshot ini. Tapi saya belum sempat tes di aplikasi lain. Kalau misalnya jalan, akan saya infokan di kolom komen. Oke, kemudian dongle ini mendukung adaptive impedance atau penyesuaian impedansi. Dan memang dongle ini sangat powerful di kelasnya. Jadi buat ayem-ayem yang bandel di drive, jelas bakal gampang sama dongle ini. Tapi untuk headphone profesional yang impedansinya tinggi, saya nggak tahu sekuat apa dongle ini bisa ngedrive. Nah, selain itu punya LED indikator untuk membedakan jenis file yang di-play. Untuk spek lainnya teman-teman bisa lihat ini. Intinya spek dongle ini mantap. Hanya saja nggak punya jack balance. Cukup disayangkan tapi sangat wajar soalnya punya bodi yang mungil. Oke, lanjut ke kualitas audio. Dongle ini punya tonal atau karakter yang netral to bright. Selain itu bersih, bening, detailnya cakep, dan terasa lebih jelas. Nah, di sebagian ayam yang saya tes, umumnya bikin bass jadi lebih tegas dan agak sedikit lebih gesit. Mid dan vokal jadi lebih bersih dan overall naikin detail, clarity, plus ada kesan lebih bright. Juga naikin teknikalitas seperti resolusi, imaging, separasi, dan sound staging. Tapi tiap ayam level peningkatannya pasti beda-beda. Ya, ini tergantung potensinya masing-masing. Kalau potensinya memang udah mentok, memang agak susah untuk diimprove. Oke, lanjut ke perbandingan dengan JCL AP10 yang dibanderol hampir sama. Secara spek AP10 lebih unggul soalnya udah pakai dual DAC plus punya opsi jack balance. Dan keduanya punya fisik yang jelas beda. Tapi walaupun Atom 3 jauh lebih kecil, powernya lebih gede cukup signifikan. Kalau sama-sama di jack standar 3,5. Teman-teman bisa lihat screenshot ini. 11 tingkatan volume lawan 18 tingkatan dari total 32. Bahkan ketika AP10 pakai jack balance, powernya hampir mirip di settingan low gain. Cukup mengejutkan untuk dongle sekecil ini. Nah, untuk audionya AP10 lebih warm, timbrenya lebih natural, dan lebih ngeboost bass. Atau bassnya terasa lebih gede secara kuantitas. Sedangkan Atom 3 lebih netral, lebih bright, dan karakter bassnya lebih tight plus sedikit lebih gesit. Nah, di bagian vokal AP10 terasa lebih natural dan lebih warm. Sedangkan vokal Atom 3 lebih clear, lebih bening, tapi lebih rawan sibilan di sebagian ayam. Nah, untuk bagian treble, AP10 lebih smooth, agak sedikit lebih roll off, dan lebih warm. Sedangkan Atom 3 terasa lebih bright, lebih detail, sedikit lebih extended, dan lebih punya clarity.
Selain itu, teknikalitas Atom 3 overall sedikit lebih baik, utamanya di bagian transient dan resolusi. Kecuali untuk depth, di AP10 terasa lebih baik. Untuk lain-lainnya seperti konsumsi baterai sedikit lebih boros di Atom 3. Dan di Atom 3 sedikit lebih cepat anget. Ya bisa saja ini akibat bodinya yang mungil. Tapi gak sampai panas sih. Oke, masuk ke K3S, alias kesimpulan, kelebihan, kelemahan, dan saran. Jadi Atom 3 ini adalah dongle yang kecil, mungil, tapi punya kualitas audio yang cakep dan build quality yang solid. Dongle ini cocok buat lagu-lagu rock, metalan, jazz, akustik, dan jenis musik lainnya yang membutuhkan clarity dan detail. Cocoklah buat teman-teman yang lagi hunting dongle lebih simple tapi tetap powerful. Plus jenis musiknya sama dengan apa yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk kelemahannya, dongle ini cepat anget, agak sedikit boros, dan tidak punya jack balance. Selain itu, dongle ini udah cakep lah. Nah, saran saya dongle ini lebih cocok dipasangkan ke IM yang neutral to warm, atau yang balance, smooth, dan agak-agak warm gitulah. Contohnya Tangzuan Earth, Truth Ear Hola, KZ Linglong, Kibum Allure, Moondrop Aria, Tinte 3 Plus, dan sejenisnya. Tapi kurang cocok ditandem ke IM yang neutral to bright, contohnya Hajison HM, atau yang P-Shape bright seperti ZSN Pro. Namun ini pendapat dan saran saya, bisa saja cocok buat teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya bahas. Makasih buat yang udah nonton, salam Lopins Audio.